Saya lagi-lagi kepada tanggung jawab netizen ya. Mereka atas nama prihatin begini ya Kak Seto, Iya, ikut betul. menyebarluaskan foto baby gala. Ya mungkin untuk bisa memanfaatkan ya kadang-kadang ada beberapa memanfaatkan Hmm. apakah itu demi konten. Kita tentu juga mengapresiasi Crazy Rich Surabayan itu ya Kak Seto, yang dia langsung ada di TKP, kemudian juga dia memastikan anak ini untuk mendapatkan perhatian. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan catatan Abraham Silaban. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai satu isu yang sedang menjadi perhatian publik. Ini peristiwa yang tragis dan bisa dikatakan mengenaskan sekaligus memprihatinkan yang terjadi kepada selebritas Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Saya nggak mau menyoroti bagaimana peristiwa kecelakaannya terjadi, tapi saya akan mengajak kita berdiskusi bagaimana kemudian upaya kita untuk memastikan Baby Gala yang merupakan buah hati Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dilindungi. Maka dari itu saya akan berbincang bersama dengan pengamat anak, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Kak Seto? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat juga. Iya, Kabar baik, Bang Abraham. iya. Ya, Kak Seto, terima kasih ya sudah bergabung dengan catatan Abraham Silaban. baik, baik. Ya, Ya, Kak Seto langsung saja. Kak Seto, saya memulainya dengan miris dan memprihatinkan. Tentu Kak Seto juga menyaksikannya melalui media-media yang saat ini menampilkan, menggembar-gemborkan berita ini. Tapi begini Kak Seto, di balik ini semua ada sisi perlindungan anak yang harus kita perhatikan. Ada bayi yang berusia 1 tahun lebih yang juga turut menjadi korban kecelakaan, dan sangat disayangkan bahwa banyak sekali jejak digital yang kita lihat menampilkan foto-foto tragis kecelakaan itu, yang kita khawatirkan kedepannya ini akan berdampak secara psikologis bagi anak. Luka yang dialami bukan hanya luka fisik, tapi kekhawatirannya kedepannya akan ada luka psikologis. Bagaimana Kak Seto memastikan bahwa ini semua tidak harus dilalui seorang anak yang sedang menderita kehilangan kedua orang tuanya sekaligus harus menjalani beberapa treatment atas kecelakaan yang terjadi? ya, saya kira harus menjadi upaya kita bersama untuk mengingatkan semua pihak, Mhm. apa netizen atau siapapun juga, mungkin maksudnya baik, Ya. maksudnya simpati, maksudnya menyebarkan perasaan duka dan sebagainya, tetapi kadang-kadang lupa bahwa ini juga akan berdampak negatif pada perkembangan jiwa anak nantinya. Hmm. Mungkin ini kan akan terdokumentasi secara relatif abadi ya, tersimpan cukup Persis. lama. Kemudian begitu nanti anak sudah mulai besar, kemudian Hmm. teman-temannya menunjukkan ini kamu ya dan sebagainya, mungkin akan membuat suatu guncangan psikologis pada sang Hmm. anak. Nah, ini yang mohon selalu diingatkan kepada kita semua, termasuk anak-anak yang mungkin tadi permasalahan orang tuanya atau mungkin juga berbagai hal-hal yang menyangkut Ya. masa lalu anak, anak tetap mendapatkan perlindungan dari Hmm. pengedaran identitas anak sehingga akan mengganggu perkembangan jiwa anak pada saat nanti sudah Hmm. bisa menyaksikan semua dokumentasi-dokumentasi itu. Begitu. Oke. Jadi kalau bisa mohon segera diredam, dianjurkan kepada semua mungkin dengan jalurnya Bang Abraham Hmm. mengingatkan kepada semua pihak, mohon itu jangan sampai Ya. dilakukan. Kalau kita menyadari pemberitaan itu melalui jalur arus utama mainstream, katakanlah televisi, kita punya code of conduct, Kak Seto. Ada Betul. Iya. peraturan Dewan Pers mengenai pemberitaan ramah anak. Tapi di sisi lain kita juga lihat transformasi dunia digital yang begitu cepat, dan semua orang punya media sosial dan menyebarluaskan informasi itu, foto-foto itu, orang tuanya yang jatuh di jalan begitu, tergeletak begitu, dan bahkan wajah anak itu juga ada kita lihat di berbagai macam jejak digital ya begitu. Nah, di sini ada semacam pergolakan batin ya, pergolakan moral ya sebetulnya. Bagaimana memastikan bahwa semua orang punya ini Kak Seto, di tengah bahwa kita punya media sosial, tapi semua harus sadar bahwa kita juga harus prihatin dan turut melindungi anak itu tanpa harus mengeksploitasinya dalam media sosial. Ya, ya memang ini merupakan tugas bersama untuk mengubah paradigma-paradigma keliru tadi. Yang Hmm. tadi saya sampaikan mungkin maksudnya baik,
maksudnya simpati, empati, dan kemudian mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman, ini loh ada keadaan yang sangat menyedihkan Hmm. kita bersama dan sebagainya. Hmm. Tetapi dengan cara yang keliru, cara yang salah, maka tetap itu salah. Gitu. Jadi ya mungkin harus juga dari Kementerian Kominfo juga mengkampanyekan ini, mungkin Hmm. juga ya sesama apa ya influencer dan sebagainya juga menyampaikan itu bahwa Ya. kita juga sudah mempunyai undang-undang perlindungan anak, Hmm. termasuk melindungi anak dari pembukaan identitas secara terbuka yang Hmm. manakala menyangkut hal-hal yang akan berdampak negatif pada Oke. perkembangan jiwanya nanti anak-anak pada saat sudah mulai menyadari kejadian itu dan mungkin akan mengganggu apa psikososialnya, mungkin Hmm. relasi dengan teman-teman akan Oke. terganggu, apakah menjadi bahan Ya, ejekan ya, atau bahkan segala macam begitu. ya. Kak Seto, Kak Seto kan berlatar belakang seorang psikolog ya. Kak Seto barangkali bisa menggambarkan goncangan apa yang saat ini sedang dialami oleh bayi yang berusia 1 tahun lebih ya Kak. Kak Seto, saya tidak membayangkan. Saya sebagai seorang bapak, waduh sedih sekali menyaksikan itu. Anak itu harus kehilangan kedua orang tuanya di usianya yang masih tergolong dini, Kak Seto. Apa yang sedang dialami anak ini saat ini yang banyak orang belum ketahui secara psikologis? Iya, memang dalam kondisi umur 1 tahun mungkin belum terlalu banyak tahu ya, Hmm. belum banyak tahu bagaimana kehilangan orang tua dan sebagainya. Tetapi dia hanya merasakan sesuatu kehangatan yang selama ini memeluknya, mungkin Ya. mendendangkan nada-nada indah pada waktu Oh. sebelum tidur, Hmm. menyuapinya pada saat mulai makan, atau beberapa mungkin masih minum ASI dan sebagainya, tiba-tiba hilang. Hmm. Jadi ada suatu kegoncangan psikologis bahwa dia semacam tercerabut dari kenikmatan dan kehangatan kehidupannya yang selama ini berada dalam pendampingan ayah dan bundanya. Hmm. Jadi itu sekarang yang paling dirasakan ya Hmm. tiba-tiba tercabut. Jadi memang Ya. diperlukan suatu lingkungan baru yang Hmm. bisa semacam menggantikan kondisi kehangatan yang bisa dirasakan Ya. oleh sang baby ini begitu. Oke, Kak Seto, kalau penanganan secara medis kan itu wajib dan mesti dilakukan sebagai upaya pertolongan pertama. Sangat wajib untuk memastikan anak ini mendapatkan pertolongan sebaik-baiknya. Tapi secara psikologis, anak ini harus ditolong dengan cara apa, Kak Seto? Iya, memang yang terbaik adalah tetap dalam sebuah lingkungan keluarga. Jadi bukan semacam suatu panti dan sebagainya, tapi Ya. ada kehangatan semacam pengganti ayah dan pengganti ibu, Hmm. begitu. Jadi syukur apakah itu dari saudara sendiri atau Ya. dari Kakek kerabat dan nenek. sebagainya, kakek nenek ya, yang Hmm. cukup banyak ya anak-anak yang kemudian bisa menjadi anak unggul karena Hmm. diambil alih oleh kakek neneknya pada saat sudah menjadi yatim piatu dan kemudian perlakuannya juga menunjukkan kualitas emosional Hmm. yang sama sebagaimana ayah dan bunda Oke. kandungnya, maka akhirnya juga bisa tumbuh dan berkembang secara lebih positif Hmm. dan menjadi pribadi unggul juga Ya. begitu. Ya, untuk kasus ini tentu kita berbicara bayi Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah yang sudah berpulang terlebih dahulu kedua orang tuanya ini. Tapi bayinya kalau kita baca bagaimana media mendeskripsikan anak ini yang menangis-nangis, meraung-raung menyebutkan nama orang tuanya, memanggil-manggil orang tuanya di ruang perawatan, saya benar-benar gimana ya, Kak Seto, saya benar-benar nggak bisa membayangkan, Kak Seto. Ini bukan hanya karena dia anak selebritas, tidak, tapi anak Betul. siapapun yang terlibat kecelakaan, yang mana bayi berusia 1 tahun lebih selamat begitu, sementara orang tuanya Iya, iya, tiada. Wow, iya. Kak Seto mau bilang apa soal ini? Iya, iya, itu tadi bahwa kita betul-betul harus dalam konteks perlindungan anak memberikan lingkungan baru, Hmm. pengganti yang cukup hangat tadi. Bukan hanya secara materi, tapi yang paling penting adalah justru secara psikologis. Hmm. Jadi ada dekapan, ada pelukan, mungkin juga ada apa ya ciuman, dendang-dendang lagu yang indah, Hmm. sehingga dia ibaratnya kan ini sebuah kuncup bunga yang sedang mau merekah tiba-tiba tercerabut dari akarnya. Nah, Hmm. mungkin tiba-tiba suatu kejadian lah dengan paksaan dicabut. Nah, perlu ditanam kembali di tanah yang subur Hmm. dengan kualitas yang sama seperti tanah sebelumnya. Nah, juga lingkungan keluarga yang penuh kehangatan, ya, penuh kasih sayang, penuh kekuatan cinta, Oke. itu tentu sangat didambakan oleh Iya. Ananda Gala ini.
Ya, dalam kasus ini, bayi Gala akan recovery dari traumanya kira-kira berapa lama, Kak Seto, dalam kasus-kasus yang pernah Anda tangani sebagai seorang psikolog anak, termasuk sebagai aktivis perlindungan anak? Ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi semua tergantung pertama dari kualitas kepribadian sang baby ini, Oh, kemudian kedua juga dari lingkungan baru yang dialami, yang diterima, dan kemudian ya berbagai upaya-upaya yang terus dilakukan sepanjang masa-masa berikutnya. Maka umumnya beberapa kasus memang sampai 4 sampai 5 tahun, ada hmm, beberapa yang kemudian muncul kembali hmm, sudah masuk ke taman kanak-kanak dengan ya, ceria, ya, manakala semuanya itu betul-betul ya ya, mengibaratkan anak kandung lah ya, ya, ya. calon orang tua pengganti ini. Siap Tapi siaga ingatan itu tugas. akan tetap ada, Kak Seto, kecelakaan yang terjadi yang menimpa dirinya dan keluarganya. Iya, itu suatu pengalaman traumatik yang cukup dahsyat ya. Hmm, Kebenturan, keterkejut itu sangat sangat dahsyat. Memang sesuatu yang sangat tidak mudah untuk dilupakan. hmm, Tapi itu tergantung treatment psikologis yang dilakukan oke, oke. oleh lingkungan pada masa-masa berikutnya. Oke. Begitu. Saya lagi-lagi kepada tanggung jawab netizen ya, yang mereka atas nama prihatin begini ya, Kak Seto, Iya, ikut betul. menyebarluaskan foto baby Gala dengan wajah Iya. lebam memar, kemudian juga dengan tangisannya dan lain sebagainya. Saya Iya. memahami itu sebagai bentuk simpati, sebagai prihatin. Tapi jangan-jangan di balik ini semua tersembunyi eksploitasi, Kak Seto. Apa yang kita nggak pahami mengenai ini, Kak Seto? Ya, memang hanya ada dua kemungkinan tadi. Ya, mungkin untuk bisa memanfaatkan ya, kadang-kadang ada beberapa memanfaatkan Hmm, apakah itu demi konten, demi persis. tayangan dan Hmm, sebagainya bisa saja begitu. Tapi juga kita juga tidak bisa memukul rata atau zauzon lah begitu. Juga tetap mungkin ada juga yang maksudnya baik, hmm, maksudnya peduli, maksudnya membagi ya, tetapi karena ketidaktahuan tadi ya. Jadi berarti orang-orang yang tahu maupun tidak tahu perlu diberitahu. Artinya hmm, diberitahu bahwa jangan, itu caranya adalah tidak bisa dibenarkan, itu ya, salah, itu justru akan apa ya mengganggu perkembangan jiwanya pada saat nanti sudah mulai bisa hmm, bersosialisasi, oke, berteman, dan kemudian data jejak ya, digital itu ya. cenderung tetap abadi begitu. Jadi tegas ya dari Kak Seto itu stop menyebarkan foto-foto Betul. almarhumah Vanessa Angel yang sedang Iya, tergeletak di jalan dan juga suaminya yang terjepit di mobil. Stop iya, menyebarluaskan betul, foto baby betul. Gala yang sedang menangis dengan kepala lebam dan tangan Iya, terluka dan lain iya. sebagainya, begitu ya Kak Seto. Betul, betul sekali itu. Jadi ini kan seperti apa ya pedang bermata dua ya. Itu mungkin bisa membantu beberapa ikut simpati tapi juga bisa menimbulkan dampak yang sangat negatif khususnya bagi anak. Dalam konteksnya perlindungan anak, Hmm, jangan sampai nanti anak betul-betul terguncang jiwanya setelah hmm, mulai bisa bersosialisasi, bisa berteman, dan akhirnya mendapatkan informasi-informasi itu dalam kondisi yang tidak siap mental sama sekali. oke. Begitu. Kemudian terburuknya apa sih Kak Seto yang orang tidak pahami? Ya, beberapa kasus ada juga yang kemudian sangat frustrasi, sangat Hmm, down dan bisa ya mengakhiri hidupnya. Ya, waduh. ada kasus yang pernah saya juga baca di luar tapi Ya. ya kasus-kasus yang membawa masa kecilnya yang tidak bisa diterima dan akhirnya dia merasa seperti tiba-tiba gelap masa depannya Hmm, penuh dengan suatu apa ya satu yang sangat memprihatinkan, sangat menyakiti dan kemudian bisa oke. membuat suatu tindakan-tindakan yang sama sekali tidak kita duga sama sekali begitu. Oke, kita tentu juga mengapresiasi Kak Seto. Crazy Rich Surabayan itu ya Kak Seto yang dia langsung ada di TKP, kemudian juga dia memastikan anak ini untuk mendapatkan perhatian. Paling tidak ada orang yang di Ya, sampingnya, karena kan ini kan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya yang mana kerabatnya saya pikir sangat sedikit lah ya, terbatas lah di sana untuk memastikan anak ini ya, mendapatkan pertolongan pertama begitu ya Kak Seto. Kita apresiasi ya siapapun orang yang memberikan iya, iya, pertolongan ya Kak. tentu sangat. Artinya ini juga justru bisa apa ya ya ikut menyelamatkan lah kondisi kejiwaan dari sang anak yang Hmm, masih bisa bertahan hidup, ya. ya, kemudian bisa mendapatkan pertolongan, Hmm. perawatan yang cepat dan tepat dan seterusnya, begitu. Saya sepakat Kak Seto, karena dalam hal ini kita bicara
bahasa yang sama, yaitu bahasa kemanusiaan, bahasa perlindungan kepada anak. Kita bicara dalam situasi kebatinan yang sama, kebatinan bahwa bagaimanapun anak harus tetap diutamakan dan dilindungi, apalagi dia satu-satunya yang selamat, begitu ya Kak Seto ya? Betul, betul sekali. Nah, ini harus terus dibangun di tengah masyarakat kita, bahwa apapun juga tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oke. Terakhir Kak Seto, apa yang ingin Kak Seto sampaikan mengenai peristiwa yang terjadi pada Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah? Iya, ya, tentu kami sangat prihatin ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan tetap semua menjadi pembelajaran bersama di masa-masa sekarang. Mungkin suasananya juga sedang penuh dengan gejolak baik dari lingkungan alam dan sebagainya. Jadi mohon apapun juga langkah-langkah yang akan kita lakukan, tetap waspada, hati-hati, dan memperhitungkan segala kemungkinan, apalagi manakala juga ikut serta adanya anak di dalam perjalanan ini. Itu saja. Oke. Hati-hati dalam berkendara, itu jadi poin penting juga ya, Kak Seto, apalagi ada anak di dalamnya. Terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, juga psikolog anak, yang kita tahu kiprahnya begitu memberikan perhatian banyak terhadap anak-anak Indonesia. Terima kasih Kak Seto atas masukannya.